Petani sawit terus mendesak pemerintah untuk menghapuskan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO). Sebab, kebijakan DMO dan DPO serta flush out FO, ini dinilai menjadi biang kerok lambatnya ekspor CPO dan anjloknya harga tandan buah segar TBS sawit. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, Gulat Manurung mengatakan, saat ini harga rata-rata TBS berada di kisaran Rp845 per kilogram untuk petani non-mitra dan Rp1.441 per kilogram untuk petani mitra. Harga TBS bagi petani yang bermitra dengan produsen sawit ini pun masih berada di bawah harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan. Begitu tragisnya nasib petani sawit saat ini, hari demi hari harga TBS terus berkurang, kata dia dikutip Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022, di kesempatan yang berbeda, anggota DPR RI Ahmad mempertanyakan keseriusan pemerintah membantu petani sawit yang saat ini menjerit dan menderita akibat jatuhnya harga tandan buah segar TBS, di harga paling rendah dan diperburuk oleh harga pupuk yang melambung tinggi. Ahmad menuntut pemerintah bertanggung jawab dan hadir menyelesaikan masalah ini agar nasib petani sawit tidak makin terpuruk pasca pandemi COVID-19. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kondisi yang dialami para petani, khususnya petani sawit di Indonesia. Pemerintah harus segera mengatasinya secara tuntas dan tidak hanya memberikan solusi yang akan menimbulkan masalah baru lagi, kata Ahmad kepada wartawan, Senin tanggal 27 Juni tahun 2022. Politisi Demokrat itu menuding tidak ada upaya konkret pemerintah yang memperlihatkan keberpihakan kepada petani dengan membiarkan persoalan harga pupuk yang tidak sebanding lagi dengan hasil kebun petani. Harga TBS sangat rendah. Per hari ini harga TBS Rp600 per kilogram. Dan harga pupuk sawit yang sangat mahal. Saat kondisi petani sawit seperti ini negara tidak hadir. Ya seperti itulah kondisinya. Di mana saat ini negara, ujarnya, Senin tanggal 27 Juni tahun 2022. Ahmad menegaskan, jika kondisi ini terus dibiarkan dan pemerintah tidak mengambil kebijakan yang betul-betul memihak kepada petani, maka pemerintah sama saja mengabaikan nasib 17 juta petani sawit dan pekerjanya. Ini berakibat fatal nantinya terhadap petani sawit mandiri dan kebun masyarakat. Mereka akan terancam kehidupannya, kata Ahmad. Legislator asal Dapil Riau II ini mengingatkan, ketika harga TBS stabil dan cenderung naik, harga pupuk di tingkat petani juga terus merangkak naik. Namun hal itu tidak sebanding ketika harga TBS itu turun drastis, sementara harga pupuk terus naik. Waktu harga sawit naik, pupuk naik. Tatkala harga TBS turun, harga pupuk tetap tinggi. Ini kan hantaman bagi petani karena sudah tidak sebanding lagi antara hasil produksi sawit dengan biaya operasionalnya. Masyarakat akan meninggalkan kebun mereka karena tidak sesuai hasilnya lagi, bebernya. Ahmad menyebut, kekacauan harga TBS kelapa sawit seperti terjadi saat ini karena pemerintah gagal mengambil kebijakan dan menyelesaikan kisruh harga crude palm oil CPO, yang berdampak tragis. Situasi ini justru semakin memprihatinkan pasca pemerintah mencabut larangan ekspor CPO. Meskipun harga CPO Rotterdam naik turun tipis pada akhir-akhir ini, namun masih baik secara ekonomi. Permasalahannya, harga CPO Rotterdam tergerus sampai 62% saat tender CPO di KPBN Rp8.000 per kilogram CPO dan tentunya di level harga TBS petani pasti lebih anjlok lagi, yaitu kisaran 92% atau Rp1.700 per kilogram TBS dengan catatan rendemen TBS petani sebesar 21%. Kenapa bisa begitu? Kata Ahmad. Dia menyebut dari data posko pengaduan harga TBS Apkasindo di 22 provinsi, diketahui harga TBS swadaya mencapai Rp1.116 per kilogram dan petani bermitra sudah pecah Rp2.000 menjadi Rp1.700 per kilogram. Harga ini 28-65% di bawah harga penetapan Dinas Perkebunan di 22 provinsi sawit Apkasindo, katanya. Untuk itu, dia mendesak pemerintah segera mencabut atau mengurangi beban di hilir karena beban di hilir, yang menanggungnya adalah hulu yakni petani. Tidak ada pilihan lagi. Konkretnya, segera cabut itu DMO per DPO dan FO, pasti ekspor langsung lancar, hanya itu obatnya, tegas Ahmad. Ahmad juga mendesak pemerintah supaya berhenti, bersandiwara, dengan krisis minyak goreng. Menurut dia itu masalah sederhana namun sengaja digoreng dengan tujuan tertentu. Sejak awal kebijakan larangan ekspor CPO dan turunannya sudah saya prediksi akan menimbulkan malapetaka, dan benar adanya. Presiden tidak mampu memadamkan api yang dipicunya, katanya. Dia menambahkan,
Langkah konkretnya jika ingin menyelesaikan masalah ini adalah maka cabut DMO, DPO dan FO agar harga TBS petani stabil lagi. Karena dari simulasi sederhana ini dapat dikatakan bahwa sesungguhnya petani sawitlah yang menanggung semua beban-beban tersebut, pungkasnya.